Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan syahrul awalur rahmah wa usatu maghfirah wa akhirat minan nar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul adzim, sadaqa Rasulullah wa nadzalika minasyahidin syakirin. Hamdan wa syukran. Kembali mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3 ucapan sangat mulia yaitu hamdalah wa syukrillah dan senantiasa menyampaikan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada nabinya. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Jadi perintah, tidak ada doa, maka ibadah Allah kenal kita tidak kecuali melalui pintu salawat. Tidak ada syahadat diterima kalau tidak ada salawatnya. Tidak ada doa yang diijabah kalau tidak melalui salawat. Tidak ada amal yang diterima dan tidak ada dosa yang diampuni kalau tidak melalui salawat. Salawat tidak sekadar syiar tapi memang syariah yang senantiasa harus kita syiarkan dan boleh kita syairkan. Jadi syariah, syiarkan, syairkan, bisa di lagu ya. Jadi saya kalau mendengar salawat, luar biasa. Tenang ya. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebaik-baik kamu yaitu yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi saya meyakini ya alhamdulillah di pesantren kita ini ya mempelajari Al-Qur'an, memahamkan Al-Qur'an ya, mengajarkannya. Dialah terbaik. Dan kalau kita berbicara Al-Qur'an, Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Qur'an. Kemuliaan Ramadan ada karena yang utama dan pertama karena diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dan tidak pernah ada yang bisa mulia apa saja kalau tidak melalui kandungan Al-Qur'an. Suci, mulia, terhormat, tidak ada yang bisa capai itu kalau tidak melalui nilai-nilai kandungan Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dikatakan suci sekalipun wajibkan puasa bulan Ramadan kalau tidak karena Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Jadi kalau pendekatan Al-Qur'an itu ada bayani, burhan, irfan ya, kita mesti ada teks ya, ada kontekstual ya. Kemudian ada irfani ya. Nah, kita lihat saja teksnya. Kan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Ilmu itu didasari referensi atau amal yang dikerjakan harus berdasarkan keilmuan. Ilmu didasari iman. Iman tentu pasti landasannya akidah. Jadi akidah, iman, ilmu baru iman, ilmu, amal. Jadi tidak pernah ada amal diterima kalau tidak diilmui. Ya. Wala taqfu ma laysa ka bi ilmu innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah kau mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu apa saja yang kita mau kerjakan. Ya kecuali harus memiliki pengetahuan atau ilmu tentang segala sesuatu itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati dimintai pertanggungan jawaban. Dari semua itu berwawasan keilmuan. Didasari iman, didasari akidah tauhid. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian segala sesuatu yang dibaca kalau bukan Al-Quran, tidak ada jaminannya dapat pahala.
Tapi kalau Al-Quran sudah mutlak. Dibaca saja, tahu atau tidak tahu artinya sudah pahala. Apatah lagi, kan itu sebenarnya itu Al-Quran itu diimani dulu, baru diyakini. Sesudah itu dibaca, dipahami, dikaji, dianalisis, diamalkan, didakwakan, dipertahankan sampai tetes darah penghabisan. Dan saya tidak pernah melihat orang yang mengamalkan konsisten mengajarkan Al-Quran di mana-mana. Tidak pernah saya lihat tidak mulia. Dia bagus karena dunianya. Kenapa? Karena itu Al-Quran kemuliaannya mutlak, paling mutlak. Makanya saya katakan kemuliaan Al-Quran dikatakan bulan suci, bulan apa saja karena Al-Quran. Dan Al-Quran itulah yang menyebabkan segala sesuatu bisa mulia. Kalau tidak melalui Al-Quran tidak pernah bisa mulia. Ya. Itu Al-Quran. Jadi makanya dikatakan Al-Quran menurut pemahaman saya karena ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa itu disuruh baca Iqra ma ana biqari 3 kali? Menurut riwayat ya disuruh Jibril sama Muhammad Iqra ma ana biqari. Nah, ternyata kita kaji Quran tinggi, Iqra pertama dari tidak tahu, belum tahu menjadi akan tahu. Yang kedua proses, yang ketiga output. Jadi input, proses, output. Bahkan nanti mendapatkan outcome, pahala dibalas surga. Maka itulah juga sebenarnya itu puasa takwa. Tatakun tujuannya ya. Jadi takwa itu 3 indikatornya. Nah, sehingga saya mengatakan tadi, kalau ada orang membuat tesis pengaruh iman, pengaruh amal, pengaruh akhlak terhadap peningkatan kualitas ketakwaan, itu bagus sekali itu. Karena indikatornya takwa, iman. Kemudian amal, baru akhlak. Inilah yang dibalas oleh Allah pahala. Nah, kemudian nanti di akhirat kelak diganti surga. Tapi kemudian kaum muslimin ya berbahagia, iman ini kan anugerah, iman itu kan pondasi, iman itu kan benteng, iman itu saringan, iman itu antena parabola. Bagaimana bisa nangkap sekarang kalau tidak ada antenanya? Iman itu penyerapan hidayah. Jadi jangan pernah bermimpi dapat hidayah dari Allah kalau tidak berimani Al-Quran. Jangan pernah. Jangan pernah kita bermimpi. Karena kebenarannya Al-Quran itu dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Luar biasa ini. Orang beriman itu selalu mengingat Allah bergetar. Jadi itu satu indikatornya kalau dibaca Al-Quran dia bergetar hati. Dan idza tulit ayatun iman, apabila dibacakan bertambah keimanannya. Jadi sebenarnya ini kan iman itu bertambah berkurang. Jadi tergantung bagaimana mengasuh. Jadi dikantis terus ini. Sehingga ini iman senantiasa bertambah, bukan senantiasa berkurang. Melalui Al-Quran, dibaca, dipahami, diimani, diyakini, dikritisi, dianalisis, diamalkan. Wah, luar biasa. Kenapa orang banyak melakukan kejahatan di luar? Karena dia tinggalkan kebenaran Al-Quran. Kau mesti bahagia tadi malam di An-Najmi Sadam Baru, saya mengatakan sekarang ini tidak kurang orang pintar. Banyak orang pintar. Yang tidak banyak orang benar. Ya, yang paling sulit itu menjadikan benar orang pintar. Kalau sudah biasa korupsi susah sekali. Ya, karena sudah senang. Tapi menjadikan benar orang pintar itu paling susah. Tapi lebih mudah menjadikan pintar orang benar. Apalagi kalau benar kecerdas. Nah, kenapa benar? Karena kebenaran iman. Jadi kalau kebenaran dasarnya maka tenang jiwa. Ya itu. Tapi kalau kemenangan dasarnya kesenangan. Jadi lain kemenangan dengan kesenangan hasilnya, dengan kebenaran hasilnya ketenangan. Ya. Jadi orang tenang jiwanya pasti senang. Tidak semua senang pasti tenang. Banyak senang-senang hebat, banyak hartanya, lain-lain. Belum tentu tenang. Mungkin dia sarannya ketidaksenangan. Kalau kita berbicara tuflis, semua ungkapan-ungkapan itu
yang kebajikan, hikmah, keberuntungan, jahteraan, ketenangan itu masuk di la'allakum tuflihun. Maka saya mengatakan tujuannya kita ini sebenarnya beramal Ramadan melalui Al-Quran pegangan mutlak ini, yaitu mau kita menjadi insan yang cerdas nuraninya kita, jiwata. Menjadi insan yang cerdas hatinya kita. Menjadi insan yang cerdas akalnya. Cerdas akal tatakung, cerdas hati taskurung, cerdas jiwa yarsyudun. Maka itu dikata la'allahum yarsyudun, la'allakum taskurung, la'allakum tatakun. Jadi kalau bercicir yarsudun nanti bisa cerdas jiwa. Kalau yarsudun taat kepada Allah dan Rasul perintahnya yaitu kebenaran ya. Tidak bisa orang cerdas jiwanya kalau bukan kebenaran. Yarsudun. Nah kemudian hati tashkurun syukur. Kemudian akal ini tatakun. Nah kalau kita sudah dapatkan itu maka Allah berikan hadiah turhamun. Itulah yang kita mau target minimal itu ya. Ladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman betul-betul perbaiki ketakwaannya. Karena iman menuju takwa. Ladzina amanu aman. Maka iman menentukan aman, baru lakukan imun. Amin. Jadi iman menjadikan orang aman dunia akhirat. Bukan imun. Jadi iman dulu baru orang bisa aman. Imun baru amin. Dan saya lihat semua yang belajar Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, semua dimuliakan, semua mulia. Tidak ada yang susah lino dunianya. Saya beratkan kalau kita menanam padi pasti tumbuh rumput. Menanam rumput pernah tumbuh padi. Kalau kita menjaga Al-Quran itu sudah akhir yang mendunia atau dunia yang mengakhirat. Tapi kalau cuma dunia saja, pintar korupsi di mana-mana. Karena tidak benar. Kalau orang pintar, tidak benar, kesenangan yang menipu. Kalau dia kebenaran, ketenangan. Lain tenang, lain senang. Yang banyak gentayangan orang pintar kesenangan. Yang menang dengan segala cara, kesenangan. Bahkan saya kan sudah alhamdulillah kurang lebih 40 tahun dunia dakwah ya. Ada yang bilang, ya tidak usah sebut nama. Kalau kita sementara bertanding ibarat main bola, yang penting tidak dilihat wasit dengan segala cara kita lakukan. Mau salah, mau benar, halal, haram, silakan. Nanti katanya kita menang, baru kita melakukan yang benar. Kaum muslimin mencuri uang baru masuk di masjid. Ada dulu Johnny Indo itu ya. Teman semua Anton Medang itu ada dari sangi perampok-perampok. Tapi alhamdulillah menjadi ustaz ya. Tapi caranya salah. Pergi merampok uang bank baru dibagi-bagi ke orang miskin. Caranya bagus tapi tujuannya salah. Ada juga gajinya yang baik habis di meja judi salah tuh. Dari hasil judi habis di sabu-sabu. Negatif dengan negatif. Kalau matematika positif, bukan. Kalau agama negatif pangkat 2. Hanya satu, gaji yang baik masuk di masjid. Itu semua itu tidak ada beres. Kan memang tantangan itu yang benar. Ya dipagari dengan kawat berduri itu kebenaran. Saya pernah mengatakan kalau orang sadar saleh di lingkungan pesantren memang begitu. Coba Anda saleh di tengah pelacuran, di tengah preman ya. Ini. Jadi belum bisa diukur mutlak kalau dia baik di tengah orang-orang baik ya. Tapi kalau dia baik di tengah orang-orang preman, itu jago Anda. Ya kaum muslim bahagia tidak masuk waqul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Kenapa? Karena kita konsekuensi pada kebenaran. Apatah lagi kalau kita istiqomah. Makanya kaum muslim bahagia kemenangan nyata dunia akhirat itu kalau kita istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaika alla takhaf wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ini jaminan mutlak. Sesungguhnya orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan dia konsisten, teguh pendirian, maka Allah mendatangkan kepadanya malaikat. Jangan takut, jangan sedih. Bahkan wa basyiru, gembirakan kepada hambaku, kata Allah, yang istiqomah. Teguh pendirian konsekuen, sudah barang tentu pasti surga di akhirat kelak. Kalau Allah menjanji pasti. Kalau manusia menjanji hampir tidak pernah ditepati ya, atau tidak pernah ditepati. Nah, kalau Allah menjanji la tuhliful mi'ah, ini kebenaran. Jadi jangan kita
orientasinya kemenangan, orientasinya kebenaran. Kalau kita benar, pasti kita menang sekalipun tidak 0-1. Karena kebenaran yang menentukan ketenangan, bukan kemenangan. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Saya kalau membimbing mahasiswa S2, wawasan, pendapat yang memberikan kita tenang, bukan pendapatan. Nah sekarang orientasi pendapatan, itu kalau pendapatan tidak pernah cukup. Al-hakum taqaddar maqabir. Semakin the law of diminishing return. Hukum bertambah berkenaikan kurang. Semakin bertambah pendapatannya, semakin berkurang dia rasa. The law of diminishing return. Tapi kalau pendapat, wawasan itulah yang menyenangkan, menjadi tenang. Jadi lain pendapat, lain pendapatan. Nah kalau orientasinya orang pendapatan, itulah yang kemenangan, nah cari terus menang ya. Tapi kalau pendapat, ketenangan. Itu diberkahi karena wawasan. Maka saya katakan, bapak-bapak ini tinggalkan kawasan untuk mendapat kewawasan. Mengeluarkan pendapatan, akhirnya nanti dapat promosi, memperbaiki kesejahteraan. Betul Ustaz, datang tangani tesisnya, alhamdulillah. Kenapa? Dapat jabatan. Nah, dulu keluarkan pendapatan, sekarang dapat jabatan, kembali pendapatan, meningkat kesejahteraan, stratifikasi S2, luar biasa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia ini proses ya. Jadi ikra input. Baca, dari tidak tahu ada tahu. Makanya dikatakan Al-Quran kalau dikra. Jadi tidak bisa dikatakan Al-Quran kalau tidak dibaca. Kalau tidak dibaca Al-Quran, Alkitab namanya. Ambilkan Alkitab Al-Quran. Nanti dibaca itu baru namanya Al-Quran. Nah kemudian Al-Quran menjadi Al-Furqan. Kalau dia menjadi pembeda yang hak dan batil. Itu namanya Al-Furqan. Jadi Al-Quran nanti dibaca itu baru dibacakan Al-Quran. Kalau tidak dibaca namanya Alkitab Al-Quran. Atau Mushaf Al-Quran ya. Kumpulan kitab-kitab. Jadi yang di mana ini harus ikra. Jadi ikra ini dasarnya kaum muslimin. Kalau ikra terus la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah itu. Jangan ikuti orang yang berpaling. Yang berpaling tidak membaca Al-Quran, Al-Quran. Orang semua nak baca. Nah, ini sekaligus juga mengembalikan bagaimana ritual kita 1 bulan kemuliaan Al-Quran ini yang menentukan spiritual kita 11 bulan. Bukan 11 bulan yang mengatur 1 bulan. Artinya selama ini 11 bulan ya mungkin tradisional yang sudah cenderung syirik, bukan syariah. Setelah bulan Ramadan kembali syariah, kembali ke Al-Quran. Al-Quran yang selama ini Al-Quran hoax. Pendapat sekuler, liberal, ini. Setelah masuk Al-Quran, Ramadan, Al-Quran memuliakan kita kembali. Maka itu dikata tarbiyah, pendidikan. Pendidikan itu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, kaum muslim yang berbahagia, alhamdulillah dengan masuknya Ramadan dengan kemuliaan Al-Quran, itu yang menentukan kemuliaan kita. Tidak ada apa-apanya Ramadan. Sekalipun kita berpuasa, kalau bukan sumbernya kemuliaan Al-Quran. Ini yang menentukan. Jangan pernah tidak membaca Al-Quran minimal 1 ayat. Kalau bisa one day one juz. Kalau bisa hafalkan Al-Quran. Niatkan pasti Allah muliakan kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Allah sebaik-baik kamu. Allah muliakan kita apabila senantiasa membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kembali kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran lah yang menentukan kita beruntung dunia akhirat. Bukan Al-Quran. Mudah-mudahan kau berbahagia. Ibadah kita ini bukan sekedar kewajiban yang gugur kewajiban, tapi adalah kebutuhan, bahkan ada sebagai satu kenikmatan. Jadi kalau ibadah hanya sekedar kewajiban, maka gugur kewajiban, beban kalau tidak dikerjakan. Tapi jadikan juga sebagai kebutuhan dan jadikan sebagai kenikmatan. Jadi kaum muslim berbahagia, perbanyak ibadah dasari iman. Jadi yang kedua, perdalam ibadah menuju hakikat. Jadi kemudian menuju lagi ke ma'rifat. Syariat, hakikat, ma'rifat. Tarekat, caranya bersyariat, caranya berhakikat, caranya ma'rifat, itulah dia. Jadi kalau ibadah, karena semakin bagus ibadah, semakin mantap iman. Tapi tidak sekedar formalistik ibadah, masuk ke substansi hakikat. Apa itu hakikat? Bagaimana ibadah itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.
Kemudian makrifat, wah kalau sudah makrifat, wah mengenal, mengetahui. Wah ini mudah-mudahan dengan kajian-kajian Al-Quran yang kita perdalami ini, ada namanya bayani, ada namanya burhani, kemudian teks, kalau bayani, burhani, jadi rasio kontekstual. Jadi dasarnya teks, baru dikontekstualkan dengan rasio. Kontekstual, baru bayani dengan irfani ya, dengan hati dan jiwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.